Prabowo Subianto yang nggak mau kalah dong, ikut-ikutan sungkem dan cium tangan ke Ibu Sinta Nuriyah. Oke, sebelumnya saya ucapkan dulu selamat ulang tahun atau Dirgahayu untuk Indonesia tercinta di hari ini 17 Agustus 2023. Dirgahayu Indonesia yang ke-78. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari Prabowo Subianto yang nggak mau kalah dong, ikut-ikutan sungkem dan cium tangan ke Ibu Sinta Nuriyah. Oke, sebelumnya saya ucapkan dulu selamat ulang tahun atau Dirgahayu untuk Indonesia tercinta di hari ini 17 Agustus 2023. Dirgahayu Indonesia yang ke-78. Kemarin, ketika Presiden Jokowi melakukan hadir dalam rapat atau sidang paripurna DPR MPR, kemudian datang ke sana, kemudian berpidato, dan diikuti oleh beberapa menteri-menterinya. Beberapa tokoh seperti mantan presiden, mantan wakil presiden, istri mantan presiden juga hadir di sana. Ada Ibu Megawati sebagai presiden ke-5 RI, lalu kemudian ada Ibu Sinta Nuriyah, istri dari almarhum Gus Dur, presiden keempat. Lalu kemudian ada Bapak Tri Sutrisno, Bapak Hamzahas, kemudian ada Bapak Yusuf Kala hadir di sana. Mantan presiden dan wakil presiden. Tapi ada yang nggak datang. Pak SBY nggak mau datang. Bukan nggak mau datang ya, karena memang lagi ada di Pacitan untuk persiapan hari ini launching Museum SBY Ani Yudhoyono yang ada di Pacitan. Ya, semoga kita doakan acaranya sukses, dan kayaknya hari ini juga nggak akan datang upacara di istana. Nah, ini kan kemudian menteri-menteri juga datang. Nah, yang mencuri perhatian saya ketika acara sudah selesai, kemudian para tamu ini akan pulang ke tempat masing-masing. Prabowo Subianto nggak akan pernah melewatkan momen ini. Dia mencuri-curi kesempatan, kemudian memanfaatkan momen ini untuk cium tangan dan sungkem kepada Ibu Sinta Nuriyah Wahid. Nggak mau kalah dong dengan apa yang sudah dilakukan oleh Ganjar Pranowo pada hari Minggu kemarin. Kalau Ganjar Pranowo datang ke sana, ke Ciganjur, bertemu langsung dengan Ibu Sinta, kemudian berbicara dengan Mbak Yeni, Prabowo Subianto ini juga nggak mau kalah. Cuman memang momennya nggak pas, karena memang Ibu Sinta ini keburu mau pulang, lalu kemudian Prabowo juga berkesempatan untuk mengantar Ibu Sinta ke dalam mobil. Sempat berbincang sebentar dengan Mbak Yeni dan rencananya akan bertemu lagi. Ya, kalau kita melihat memang ini bukan yang pertama kali. Setiap kali ada event berjumpa, kemudian selalu cium tangan, sungkem, dan berbicara dengan Ibu Sinta. Kalau misalkan kita melihat, Prabowo ini memang dekat dengan keluarga Gus Dur, meskipun nggak dekat-dekat banget. Ya, memang dekat, kemudian kenal dengan Ibu Sinta dan juga Mbak Yeni, berbicara, dan rencananya ini memang akan bertemu lagi. Tapi kalau saya bukan pakar gestur ya, tapi kalau saya melihat gestur dari Ibu Sinta kemarin ketika Prabowo Subianto ini cium tangan, seolah-olah ini seperti agak sedikit menolak, dan Prabowo ini sedikit memaksa begitu. Kemudian Bu Sinta agak menarik tangannya sedikit. Entah kenapa, tapi yang jelas kalau bagi saya Prabowo Subianto ini memang DNA-nya nggak sama, nggak akan klop dengan warga NU, terutama dengan keluarga almarhum Gus Dur. Meskipun dulu Gus Dur pernah meramalkan bahwa Prabowo ini akan menjadi presiden di usia tua, meskipun sampai sekarang belum terbukti, ya bukannya saya nggak percaya dengan apa yang dikatakan Gus Dur. Memang banyak yang kejadian, apa yang diramalkan oleh Gus Dur ini banyak yang kejadian. Cuman satu ini, Prabowo yang akan menjadi presiden di usia tua, ini sepertinya, kalau bagi saya sendiri, bisa pemirsa Sewo TV ini bisa menginterpretasikan seperti apa. Tapi kalau bagi saya sendiri, kali ini ramalan Gus Dur bakal meleset. Bukannya saya meremehkan ramalan Gus Dur, bukan. Tapi sosok Prabowo-nya kayaknya memang nggak mungkin.
Dan almarhum Gus Dur juga pernah mengatakan bahwa Prabowo ini adalah sosok yang paling ikhlas untuk negara Indonesia ini. Ya iyalah, masa nggak ikhlas? Orang udah kalah pilpres 3 kali aja, masa nggak ikhlas? Dan rencananya akan maju lagi kan di 2024 ini. Itu berarti tandanya belum ikhlas. Kalau misalkan dia ikhlas, pasti dia nggak akan maju lagi. 3 kali kalah ya sudahlah, nggak akan maju lagi. Tapi ini dia maju lagi di 2024. Ini namanya bukan ikhlas, namanya nafsu. Nah, itulah yang kemudian sepertinya kalau bagi saya melihat Prabowo Subianto kemarin ini sepertinya kecolongan start begitu. Kalah dengan Ganjar Pranowo yang tiba-tiba datang ke Ciganjur untuk datang atau sowan ke Ibu Sinta Nuria, ke Mbak Yeni Wahid. Nah, inilah yang mungkin bagi Prabowo, wah saya nggak boleh kalah nih. Mumpung ada kesempatan ketemu di gedung DPR, kemudian cium tangan dan juga sungkem di sana. Nah, terlepas dari itu semua, apa yang dilakukan oleh Prabowo ini bagi saya adalah sebuah memang pinter-pinternya dia untuk memanfaatkan momentum. Ketika bertemu dengan Mbak Yeni, kemudian bertemu dengan Ibu Sinta Nuria, ini dimanfaatkan betul untuk membangun image bahwa dia punya kedekatan dengan keluarga almarhum Gus Dur. Punya kedekatan dengan tokoh NU, meskipun sebetulnya nggak sedekat itu, masih kalah dengan Pak Ganjar Pranowo. Dan kalau kita mencermati apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi di pidatonya kemarin, ini benar-benar nampol Prabowo Subianto, terutama masalah foto. Ketika Presiden Jokowi menyampaikan bahwa ketika datang ke Provinsi A ada foto saya, ketika datang ke Kota B ada foto saya, ketika datang ke Kabupaten C ada foto saya, bahkan di setiap tikungan desa-desa ada foto saya. Tapi saya nggak sendiri, di sebelahnya ada capres. Itu kan yang disampaikan di pidato Presiden Jokowi kemarin. Ini nyindir siapa? Nyindir Prabowo yang selalu setiap kali dompleng nama besar Presiden Jokowi. Karena apa? Karena nggak punya prestasi. Karena nggak ada yang bisa dijual selain kedekatannya dengan Presiden Jokowi. Kalau misalkan Ganjar Pranowo kemudian pasang foto dengan Presiden Jokowi, kemungkinan ini adalah karena memang mereka satu partai, satu DNA di PDI Perjuangan. Kalau misalkan Prabowo Subianto kemudian memasang foto Presiden Jokowi meskipun di kapasitas dia sebagai pembantu Presiden Jokowi, sebagai seorang menteri, tapi ini dilakukan, bagi saya ini dilakukan hanyalah untuk mendompleng nama Presiden Jokowi, kemudian juga nggak ada yang bisa dijual, rekam jejaknya juga buruk di masa lalu. Bahkan adiknya pun mencatut nama Presiden Jokowi ketika menganggap kemarin Golkar dan PAN bergabung kepada koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Inilah yang kemudian dibantah oleh Presiden Jokowi sendiri, tidak pernah cawe-cawe. Dia adalah presiden, bukan lurah, bukan pimpinan partai, bukan ketua parpol, tapi namanya selalu dicatut. Nah, inilah yang membuat saya pribadi tentunya, kalau misalkan Prabowo Subianto ini ingin maju sebagai presiden, tunjukkan prestasi Anda, tawarkan visi misi, jangan hanya dompleng ke Presiden Jokowi. Sudah itu semua. Masyarakat ini sudah pandai, sudah pintar, bisa menilai mana capres yang hanya mendompleng nama besar Presiden Jokowi, mana capres yang punya visi misi yang jelas, punya prestasi yang jelas. Itu yang harus dikedepankan. Makanya karena memang dia ini mungkin ya, kalau bagi saya, karena sudah uzur, sudah tua. Mohon maaf, saya harus berbicara apa adanya. Karena sudah tua, karena sudah uzur, akhirnya sudah tidak bisa lagi memikirkan bagaimana nasib bangsa ini ke depan. Akhirnya yang dilakukan apa? Hanya ingin berkuasa dan ingin mendompleng nama besar Presiden Jokowi. Itu yang dilakukan oleh Prabowo Subianto. Makanya kemarin dari pidato Presiden Jokowi ini sangat telak nampol muka dari Prabowo Subianto. Kalau misalkan sudah ditampol seperti itu, dia masih tetap nggak punya malu, ya berarti memang kebangetan. Setuju ya? Dan untuk pemirsa Siwo TV, masyarakat Indonesia seluruhnya, kita pasti juga bisa memilih, menyeleksi pemimpin mana yang cocok untuk menjadi Presiden Indonesia. Saya yakin pemirsa Siwo TV pasti sudah paham semua. Setuju ya? Saya rasa itu, terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Terus melaju, Indonesia maju.